Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sophia dengan NIM 1121111108 dari kelas MA 21BA01. Di sini saya akan memberikan komentar tentang berita VPN 12% berlaku 1 Januari 2025. Pemerintah beri diskon listrik 50% sampai bagi beras 10 kg. Pada 1 Januari 2025, pemerintah Indonesia akan menerapkan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% yang merupakan peningkatan dari 11% sebelumnya. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mengumumkan kebijakan bantuan seperti diskon listrik sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya tertentu dan penyaluran beras 10 kg kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini menimbulkan beragam respon dari masyarakat yang perlu dianalisis secara kritis. Yang pertama, ada dampak dari PPN terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% dapat mempengaruhi daya beli masyarakat secara signifikan. PPN adalah pajak konsumsi yang dikenakan pada barang dan jasa, dan kenaikannya berpotensi untuk mendorong harga barang-barang kebutuhan pokok naik. Hal ini akan sangat berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, dan layanan kesehatan. Dalam konteks ini, teori permintaan dan penawaran dapat digunakan untuk memahami bahwa jika harga naik, permintaan barang dan jasa tersebut cenderung turun. Ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor-sektor yang sangat bergantung pada konsumsi domestik. Dampak yang kedua ada inflasi dan kenaikan harga. Kenaikan PPN juga berpotensi menyebabkan inflasi. Inflasi adalah fenomena di mana harga barang dan jasa secara umum meningkat. Jika produsen dan pengecer memutuskan untuk meneruskan biaya tambahan dari PPN kepada konsumen, harga barang kebutuhan sehari-hari maka akan semakin naik. Dalam jangka pendek, ini dapat menciptakan tekanan tambahan pada masyarakat yang sudah berada dalam kondisi yang bisa dibilang kondisi sulit. Teori inflasi menunjukkan bahwa ketika harga meningkat, daya beli masyarakat akan menurun, terutama bagi mereka yang berada di kelompok rentan. Oleh karena itu, inflasi yang dihasilkan dari kenaikan PPN ini harus diawasi dan dikelola secara hati-hati untuk mencegah krisis yang lebih parah. Yang ketiga ada diskon listrik. Solusi sementara atau jangka panjang. Pemberian diskon listrik sebesar 50% selama 2 bulan bagi pengguna dengan daya di bawah 2200 watt merupakan langkah positif untuk mengurangi beban masyarakat. Namun pertanyaannya adalah, apakah diskon ini cukup untuk mengimbangi dampak dari kenaikan PPN? Meskipun diskon ini mencakup banyak pelanggan, jangka waktu yang singkat membuatnya tampak sebagai solusi sementara. Dalam teori kesejahteraan, pemerintah harus memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tidak hanya bersifat temporer, tetapi juga berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Yang berarti diskonnya seharusnya tidak hanya sebentar saja, seharusnya berkelanjutan atau jangka panjang. Yang keempat ada bantuan beras. Yang jadi pertanyaannya, apakah bantuan beras itu tepat pada sasaran? Pemerintah juga memberikan bantuan beras 10 kg kepada 16 juta penerima bantuan pangan. Ini adalah langkah yang baik untuk membantu masyarakat yang paling berdampak oleh kebijakan pajak baru. Namun,
penting untuk memastikan bahwa program bantuan ini tepat sasaran. Banyak program bantuan sebelumnya mengalami masalah dalam distribusi dan penyaluran, sehingga tidak semua yang membutuhkan mendapatkan bantuan yang layak. Teori keadilan sosial menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa bantuan ini sampai kepada mereka yang membutuhkan. Yang kelima, ada keseimbangan antara pendapat negara dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini juga mencerminkan dilema antara peningkatan pendapatan negara dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Di satu sisi, peningkatan PPN diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan. Di sisi lain, jika kebijakan ini membebani masyarakat, terutama kelompok yang berpenghasilan rentan, yang bisa dibilang yang kurang mampu, maka tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terhambat. Teori mengeluarkan publik menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, alokasi pendapat dari PPN harus transparan dan digunakan untuk program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Yang keenam, ada keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Penting juga untuk menekankan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam proses penetapan kebijakan ini. Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi, tetapi juga akuntabilitas pemerintah. Masyarakat perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan masukan mengenai kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tertentu dan merumuskan kebijakan yang lebih responsif. Yang ketujuh, ada inovasi dan diversifikasi sumber pendapatan. Mengandalkan PPN sebagai sumber pendapatan utama dapat menjadi resiko bagi perekonomian. Pemerintah perlu mempertimbangkan diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada pajak konsumsi. Mendorong investasi di sektor-sektor baru dan inovasi dapat menciptakan lapangan kerja yang baru, meningkatkan pendapatan, dan pada gilirannya dapat memperkuat ekonomi tanpa membebani masyarakat dengan pajak yang lebih tinggi. Yang ke-8, ada kesimpulan dan rekomendasi secara keseluruhan. Kebijakan PPN 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 bersama dengan diskon listrik dan bantuan beras mencerminkan upaya pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Namun, penting untuk tetap kritis terhadap dampak kebijakan ini. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan negara, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang berpenghasilan yang bisa dibilang yang kurang mampu atau yang berpenghasilan rendah. Rekomendasi untuk pemerintah adalah melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan ini.
melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan memastikan transparansi dalam penggunaan pendapatan pajak. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan negara perlu menjadi perhatian agar ketergantungan pada VPN dapat dikurangi. Dengan langkah-langkah ini diharapkan kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Dampak VPN 12% atau kenaikan VPN dari 11% menjadi 12% dapat berdampak signifikan terhadap sumber daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok yang berpenghasilan rendah. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa VPN ini hanya berlaku untuk barang dan jasa yang mewah, masih ada kemungkinan harga barang kebutuhan sehari-hari akan terpengaruh, mengingat produsen mungkin akan menyesuaikan harga untuk menutupi biaya pajak yang tinggi. Jadi akan berdampak pada bahan pokok yang biasa dibeli dalam sehari-hari. Yang kedua ada diskon 50%, pemberian diskon listrik sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya 2200 watt ke bawah selama 2 bulan Januari sampai Februari 2025 memang merupakan langkah yang positif untuk meringankan beban masyarakat. Diskon ini mencakup sekitar 81,4 juta pelanggan yang merupakan 97% dari total pelanggan PLN. Namun, perlu diingat apakah diskon ini cukup untuk menutupi dampak dari kenaikan VPN atau hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dan terus ada juga bantuan beras 10 kilo kepada 16 juta penerima bantuan. Ini juga adalah langkah yang sangat baik untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, yang bisa dibilang ekonominya rendah. Namun juga perlu diingat apakah semuanya pembagian beras 10 kg-nya apakah merata ataukah tidak, atau malah tidak tepat dalam sasaran, yang dimana orang bisa dibilang ekonominya sudah mampu, tetapi dia malah menerima beras 10 kg yang seharusnya untuk orang-orang yang ekonominya bisa dibilang masih rendah atau masih dibilang tidak mampu. Keseimbangan kebijakan fiskal. Meskipun langkah-langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif kenaikan pajak, perlu dievaluasi lebih lanjut mengenai keberlanjutan kebijakan ini. Apakah insentif ini diberikan cukup untuk menyeimbangkan beban pajak yang lebih tinggi? Selain itu, bagaimana pemerintah akan mengatasi potensi penurunan pendapatan dari PLN akibat dari diskon ini yang diperkirakan mencapai 10 triliun. Dan keterlibatan masyarakat penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan dan evaluasi kebijakan ini. Diskusi publik dan transparansi dalam melaksanakan program bantuan dapat membantu memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam memberikan komentar mengenai penerapan PPN 12% dan kebijakan bantuan pemerintah, perlu mempertimbangkan ekonomi makro. Kenaikan PPN 12% juga harus dilihat dalam konteks perekonomian makro. Dalam situasi pemulihan pasca pandemi saat banyak sektor masih berjuang untuk pulih, kebijakan ini mungkin memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jika daya beli masyarakat menurun, konsumsi juga akan terpengaruh, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada efek inflasi. Penerapan PPN yang lebih tinggi dapat berkontribusi pada inflasi, terutama jika produsen dan retail memutuskan untuk menaikkan harga barang dan jasa. Inflasi yang meningkat dapat membuat masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Penting untuk memantau angka inflasi pasca penerapan PPN ini. Yang ketiga ada keterjangkauan layanan publik. Penting untuk mempertimbangkan bagaimana PPN yang lebih tinggi akan mempengaruhi layanan publik. Apakah dana yang dihasilkan dari PPN ini akan dialokasikan untuk peningkatan kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Transparansi dalam penggunaan dana pajak sangat penting agar masyarakat merasa bahwa mereka mendapatkan manfaat dari pajak yang mereka bayar. Sosialisasi dan edukasi masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai perubahan kebijakan pajak ini. Banyak masyarakat yang mungkin tidak memahami kebutuhan dampak dari PPN yang lebih tinggi dan bagaimana mereka dapat memanfaatkan program bantuan yang ada. Maka perlu mengadakan edukasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui tentang dampak dari PPN, dampak baiknya maupun dampak buruknya. Edukasi yang tepat dapat membantu masyarakat untuk lebih siap mengalami perubahan dengan naiknya PPN atau dengan bertambahnya PPN pajak. Terus ada evaluasi kebijakan jangka panjang. Penerapan PPN 12% dan kebijakan bantuan ini harus disertai dengan rencana evaluasi yang jangka panjang atau pemikiran yang jangka panjang, bagaimana dalam pengambilan keputusan untuk menaikkan PPN 12% ini, apakah solusi yang terbaik ataukah tidak. Pemerintah perlu mengatur mekanisme untuk mengukur dampak dari kebijakan ini terhadap kesejahteraan masyarakat dan efektivitas dalam peningkatan pendapatan negara. Keterlibatan akademis dan lembaga penelitian dalam evaluasi ini sangat penting untuk memberikan analisis yang objektif dan berbasis data. Terus ada perhatian terhadap kelompok rentan, perlu ditinjau perhatian terhadap kelompok yang rentan atau ekonominya yang bisa dibilang masih jauh dari kata baik atau masih sangat kurang. Perlu ditinjau lebih lanjut bagaimana kebijakan ini akan mempengaruhi kelompok yang ekonominya bisa dibilang yang masih belum tercukupi tadi.
seperti pekerja informal dan masyarakat di daerah terpencil atau di desa-desa maupun di pegunungan. Mereka seringkali tidak memiliki akses yang sama terhadap program bantuan dan layanan publik. Bisa saja mereka tidak tahu dengan adanya PPN 12% ataupun dengan adanya bantuan beras 10 kilogram ataupun dengan bantuan listrik. Mungkin mereka tidak mengetahui tentang itu karena mereka tidak mempunyai akses, atau mungkin mereka tidak punya gadget yang bisa mereka lihat dari gadget mereka sendiri, karena mereka bisa dibilang belum, ekonomi mereka tadi belum belum bis, belum belum bisa dibilang ekonomi yang baik. Kebijakan yang inklusif harus memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal. Ada inovasi dan diversifikasi sumber pendapatan. Pemerintah juga harus mempertimbangkan upaya untuk mendiversifikasi sumber pendapatan negara agar tidak terlalu bergantung pada pajak konsumsi. Mendorong investasi dan inovasi di sektor-sektor baru dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani masyarakat dengan pajak yang lebih tinggi. Meskipun langkah-langkah yang diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk melindungi masyarakat, penting untuk melakukan analisis yang mendalam dan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar efektif dan adil. Keterlibatan masyarakat, transparansi, dan evaluasi yang berkelanjutan akan sangat penting dalam implementasi kebijakan ini. Menurut saya, ada beberapa teori yang relevan mengenai berita dengan kenaikan PPN 12%. Yang pertama ada teori permintaan dan penawaran. Teori ini menjelaskan bagaimana harga barang dan jasa ditentukan dalam pasar. Kenaikan PPN dapat menyebabkan peningkatan yang berpotensi mengurangi permintaan. Jika harga barang kebutuhan sehari-hari naik karena adanya PPN, konsumen mungkin akan mengurangi konsumsi mereka yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Yang seperti di ekonomi, yang teori ekonomi, yang semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaan akan semakin menurun. Sedangkan semakin rendah harga suatu barang, maka permintaan akan semakin naik. Yang kedua ada teori efisiensi pasar. Teori ini menekankan pentingnya alokasi sumber daya yang efisien dalam pasar. PPN yang lebih tinggi dapat menyebabkan distorsi dalam alokasi sumber daya karena konsumen mungkin memilih untuk menghindari pembelian barang yang dikenakan pajak lebih tinggi, mengarah pada pengurangan efisien pasar. Hal ini dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan sektor-sektor tertentu. Dan ada juga teori kesejahteraan. Teori ini memfokuskan pada bagaimana kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan PPN yang lebih tinggi dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan yang bisa dibilang sangat rendah atau masih dibilang belum mampu,
Sementara diskon listrik dan bantuan beras dapat membantu peningkatan kesejahteraan mereka. Namun, penting untuk menilai apakah bantuan tersebut cukup untuk menutupi dampak negatif dari kenaikan pajak, dan apakah bantuan itu tepat pada sasaran. Dan ada juga teori pendapatan yang dikemukakan oleh Milton Friedman, menekankan bahwa konsumsi individu dipengaruhi oleh ekspektasi pendapatan jangka panjang. Jika masyarakat mengharapkan pendapatan mereka terpengaruh oleh kebijakan pajak yang lebih tinggi, mereka mungkin akan mengurangi pengeluaran mereka yang dapat memperlambat pemulihan ekonomi, seperti mengurangi pengeluaran yang biasanya mereka lakukan. Teori inflasi. Menurut saya, teori inflasi adalah kenaikan pajak seperti PPN dapat menyebabkan inflasi jika produsen dan pengecer menaikkan harga untuk menutupi biaya tambahan. Inflasi yang meningkat dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang mana dapat memperburuk ketimpangan sosial. Teori pengeluaran publik. Teori ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatasi ketidaksetaraan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Diskon listrik dan bantuan beras dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan pengeluaran publik yang ditujukan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah atau rentan, atau masyarakat yang bisa dibilang kurang mampu, atau masyarakat yang bisa dibilang ekonominya masih jauh yang bisa dikatakan ekonomi yang sangat baik. Namun, penting untuk mengevaluasi apakah pengeluaran ini berkelanjutan dan efektif dalam jangka panjang. Teori keadilan sosial. Teori ini menjelaskan tentang pentingnya distribusi sumber daya yang adil dalam masyarakat. Kebijakan tentang PPN yang lebih tinggi harus dipadukan dengan program bantuan yang komprehensif untuk memastikan bahwa kelompok rentan atau kelompok yang kurang mampu atau kelompok yang masih bisa yang bisa dibilang jauh dari ekonomi yang sudah tercukupi atau ekonomi yang belum tercukupi tidak terbebani, agar mereka tidak terbebani lebih lanjut karena pajak yang sangat tinggi. Keadilan sosial harus menjadi landasan untuk merumuskan fiskal. Harus diperhatikan apakah ada orang-orang yang bisa dibilang ekonominya sudah mampu atau ekonominya sudah sangat baik, tetapi malah mereka tidak membayar pajak atau membayar kewajiban mereka, tetapi malah orang-orang yang ekonominya masih bisa dibilang belum tercukupi atau masih dibilang ekonomi rentan, malah mereka yang membayar pajak karena mereka memikirkan takut jika tidak membayar pajak atau yang sebagainya, maka mereka tetap membayar pajak, padahal
padahal ekonomi mereka bisa dibilang masih jauh dari ekonomi yang baik, atau masih dibilang ekonomi yang sangat rentan. Sekian itu saja mungkin itu saja komentar yang bisa saya sampaikan tentang berita PPN 12% dan pembagian beras 10 kg serta diskon listrik sebesar 50%. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.